warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Septiliana dengan NIM 2403050075. Saya dari kelas K2 2024. Saya di sini pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang analisis BIPA. Pertama, dari segi level pembelajaran, video tersebut termasuk ke dalam BIPA 4 atau tingkat madya. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta didik asing yang sudah mampu memahami instruksi guru, mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya, serta menceritakan kembali cerita rakyat dan berpengalaman mereka menggunakan bahasa Indonesia. Peserta tidak hanya menjawab dengan kata atau kalimat sederhana, tetapi juga mampu menjelaskan informasi secara lebih rinci. Kedua, tujuan pembelajaran dalam video ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta BIPA dalam bahasa Indonesia. Selain itu, guru juga bertujuan melatih kemampuan peserta untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, terutama legenda dan cerita rakyat Indonesia. Pembelajaran ini juga bertujuan memperkenalkan budaya Indonesia kepada pembelajar asing melalui cerita rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, dari aspek keterampilan berbahasa, keterampilan yang paling dominan adalah keterampilan berbicara atau speaking. Dalam video tersebut, guru meminta para peserta untuk menceritakan kembali legenda yang mereka ingat, seperti cerita Malin Kundang, Danau Toba, dan cerita rakyat dari Bangka Belitung. Selain keterampilan berbicara, terdapat pula keterampilan menyimak, karena peserta harus mendengarkan instruksi dan pertanyaan yang diberikan oleh guru sebelum memberikan respon. Keempat, materi pembelajaran yang digunakan adalah legenda dan cerita rakyat Indonesia. Beberapa cerita yang disebutkan dalam pembelajaran adalah Malin Kundang dari Sumatera Barat, Danau Toba dari Sumatera Utara, serta cerita rakyat dari Bangka Belitung. Selain membahas cerita rakyat, guru juga meminta peserta untuk menyebut tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi di Indonesia dan menjelaskan pengalaman mereka selama berada di tempat tersebut. Materi ini sangat menarik karena menggabungkan pembelajaran bahasa dengan pengenalan budaya Indonesia. Kelima, dari segi media pembelajaran, media yang digunakan itu relatif sederhana, yaitu interaksi langsung antara guru dan peserta didik, kegiatan tanya jawab, diskusi kelas, serta pengalaman pribadi peserta sebagai sumber belajar. Meskipun tidak banyak menggunakan teknologi atau media visual, pembelajaran tetap berjalan efektif karena peserta terlibat secara aktif dalam komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Keenam, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikatif atau communicative language teaching. Pendekatan ini terlihat ketika peserta didorong untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dalam situasi komunikasi yang nyata. Guru tidak hanya fokus pada tata bahasa, tetapi lebih menekankan pada kemampuan peserta untuk menyampaikan ide, pengalaman, dan informasi dengan bahasa Indonesia yang dapat dipahami. Selain itu, pembelajar juga menggunakan pendekatan berbasis budaya karena materi yang digunakan berkaitan dengan legenda, cerita rakyat, dan tempat wisata di Indonesia. Ketujuh, terkait strategi dan gaya mengajar guru. Guru menggunakan strategi mengaktifkan pengetahuan awal peserta dengan meminta mereka mengingat kembali cerita yang pernah dipelajari. Guru juga mengajukan pertanyaan terbuka sehingga peserta dapat memberikan jawaban yang lebih panjang dan bervariasi. Selain itu, guru memberikan kesempatan ke peserta untuk berbagi pengalaman pribadi mengenai tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi di Indonesia. Gaya mengajar yang digunakan adalah student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi, sedangkan peserta menjadi pusat kegiatan pembelajaran melalui aktivitas berbicara dan berbagi pengalaman. Sebagai kesimpulan, video pembelajaran BIPA ini menunjukkan penerapan pembelajaran yang efektif pada tingkat BIPA 4 melalui kegiatan mengingat dan menceritakan kembali legenda Indonesia serta berbagi pengalaman perjalanan. Peserta dapat mengembangkan keterampilan berbicara sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap budaya Indonesia. Pendekatan komunikatif dan strategis yang digunakan, guru juga berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna. Oke, sekian dari analisis yang saya amati.
Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.